Analog ke digital itu pasti kita dimudahkan untuk itu. Dari segi banyak hal kita pasti akan dimudahkan. Tapi ada satu sisi yang tidak bisa berubah. Ya kan macam-macam paper art, bisa ada paper craft, origami, kirigami dan lain sebagainya, itu kan sampai paper quilling, itu kan termasuk paper art kalau general. Tapi kalau pop-up book itu lebih cenderung ke aplikasi ke buku. Jadi salah satu genre buku anak itu ada movable book. Nah, salah satu turunan dari movable book itu adalah pop-up book. Ada buka tutup, flip flap namanya. Terus ada yang digeser, diputar, itu movable book. Tapi di dalam movable book itu ada pop-up book. Ada lagi namanya up pop, itu kebalikan. Dibuka itu masih flat, nanti dibantu dengan manusia, tangan manusia, nanti dibuka di slip, itu jadi dia mengangkat. Jadi ada pop-up sama up pop. Itu kebalikan, tapi secara fungsi juga kebalikan. Dulu justru untuk orang dewasa, untuk buku akademis. Istilahnya sekarang untuk jurnal kuliah lah, jurnal ilmiah. Dulu tuh seperti itu. Jadi kan secara media, dulu kan sangat terbatas. Buku pun sangat terbatas. Itu di tahun 1600-an. Itu sudah ada tekniknya Volveye. Yang kayak kalender putar itu loh. Nah itu pertama itu. Justru untuk astronomi. Kemudian ada lagi flip flap untuk kedokteran. Jadi tubuh manusia nanti dibuka ada tulangnya, kertasnya dibuka ada jantung, organ tubuh dan lain sebagainya. Terus kemudian membuat maket. Ya ini di Jepang. Kalau maket ini di Jepang yang populer up pop, bukan pop up. Kak, lembaran kertas begini nanti dibuka bisa menjadi bangunan. Karya itu namanya Tea House, itu dari Jepang, saya lupa tahunnya. Nah, kalau untuk industrial, buku anak itu 1800 akhir, namanya Lothar Magendorfer, itu dari Jerman. Yang mengenalkan industri pop-up untuk anak-anak itu beliau. Nah, sampai sekarang menjadi bapak buku pop-up itu Lothar Magendorfer. Bahkan kalau nggak salah annual atau 2 tahunan, itu ada award untuk karya-karya pop-up, namanya Magendorfer Award. Itu ada komunitas pop-up dunia yang menganugerahkan karya terbaik di tahun itu. Tapi teknisnya masih tidak seperti pop-up sekarang. Dulu masih ada yang up pop sama yang flip flap, masih begitu. Tapi itu menjadi cikal bakal. Yang mengenalkan seperti sekarang itu, ya saya lupa. Orang Austria itu 1900 sekian kok, 30 atau 40. Sekarang itu di dunia itu pop-up itu terkenal dengan buku anak-anak, terkenalnya ya buku anak-anak. Tapi memang ada beberapa segmen untuk orang dewasa ada. Bahkan maaf ini ada pop-up seks. Bahkan ada yang bikin pop-up vagina. Mungkin sex education kayak kartun lah. Kartun itu mindsetnya anak-anak. Padahal kartun untuk dewasa itu banyak sekali. Awalnya mencoba menawarkan dulu di beberapa penerbit dan ditolak. Ya udahlah, akhirnya kami beranikan diri. Cetak pertama itu 500 Big Animal, itu tahun 2015. Terus itu terjual 200, itu dengan harga yang sangat murah lah. Keuntungan kami sangat sedikit. Timnya masih yang di Jogja, cuman berapa 2-3 orang gitu. Laku 200 yang beli teman-teman sendiri. Habis itu nggak ada lagi yang beli. Di tahun 2015 itu orang kan belum kenal pop-up. Itu yang kemudian saya sadari kenapa nggak laku. Ternyata pop-up itu masih asing. Aku beli buku pop-up itu harus titip temanku yang keluar negeri. Dan itu sangat mahal. Kalau tren dulu ada, kartu lebaran. Tapi kalau buku, itu memang belum sebanyak sekarang. Itu justru malah banyak yang menggunakan aplikasi pop-up itu di buku tahunan. Tapi kalau trennya kapan, saya nggak tahu pastinya. Mungkin belum tren sekarang. Karena karyanya masih sangat sedikit. Rata-rata yang dijual di Indonesia itu hampir kebanyakan impor. Mereka belum tahu bahwa kemungkinan di Indonesia itu bisa loh buku pop-up yang lebih murah dari buku impor gitu. Solusinya adalah workshop. Jadi kita keliling selama setahun itu, selain kita hanya nerima pesanan desain, kita keliling ke sekolah-sekolah atau ke event-event apa gitu ngadain workshop pop-up free. Terus kita ngadain juga di studio kami, itu ngundang orang, itu terus seminggu sekali, itu free. Terus kita gaungkan ya. Akhirnya lama-lama terdengar. Kalau kegunaan pop-up book sendiri itu simpelnya begini, tidak ada medium yang bisa flat dari 2 dimensi ke 3 dimensi kecuali pop-up. Itu saja yang bisa disentuh ya. Tapi kalau secara buku, kenapa pop-up hadir dan itu untuk usia 3+? Itu karena untuk melatih anak-anak membuka buku. Kalau buku-buku biasa dibuka sobek, mereka tidak begitu kecewa. Tapi kalau pop-up dibuka dengan tidak hati-hati, robek atau rusak, mereka akan lebih kecewa.
Kalau untuk lebih mencintai buku, itu jelas. Karena secara visual, anak-anak semuanya akan tertarik. Kemudian 2016 kita coba lagi. Akhirnya coba buku kedua yang Bird by PO gitu. Itu waktu itu belum tren tuh pembelian by PO. Terus saya posting waktu itu cuman pakai IG, itu pun followernya baru berapa puluh sama FB ku. Harganya juga masih sangat murah. Ada pesanan 10 kita print, jadi nggak cetak. Agak rutin, maksimal seminggu itu kita bikin 20 buku. Akhirnya aku punya temen baik banget, itu pemilik kedai kebun, itu Mbak Neni namanya. Itu dia kan seperti ibunya seniman-seniman di Jogja kan. Nah, melihat aku yang sedang berproses gitu, yuk kita pameran buku. Terus kita pameran, terus aku nggak nyangka ternyata kami diburu gitu. Dan dari luar-luar kota itu datang semua. Aku bener-bener nggak nyangka. Itu yang akhirnya kami mati-matian gitu, Mas Hafiz, malam sampai pagi sama dua orang tuh ngerakit sama cover, binding gitu-gitu. Terus aku yang jaga pameran dari pagi sampai sore. Gitu terus. Terus aku sama dia mikir, wah, aku lihat kalau ini tipes caranya gitu kan. Kami kewalahan. Garis besarnya gini, gambar itu ada sketch. Kalau sketsa selesai, kalau gambar itu tinggal diwarnai selesai. Atau di coloring atau dibenerkan lagi itu selesai. Kalau pop-up enggak, masih banyak tahap. Sketsa dulu, terus kemudian sketsa 2 dimensi, kemudian sketsa 3 dimensi. Nah, dari 2 dimensi ke 3 dimensi itu pasti banyak kesalahan. Karena kan 2 dimensi ke 3 dimensi kan berbeda dimensi. Sudah aplikasinya sudah beda. Pasti ada yang miss. Ada yang bisa ditekuk, ada yang enggak, itu pasti ada. Nah, dari proses 3 dimensi ini namanya scratch build. Kemudian di komputerisasi. Nah, itu prosesnya trial and error di sini akan sangat banyak. Kalau sudah fix baru di coloring. Coloring pun masih ada revisi. Karena kan ketika dilipat, ketemu gambarnya itu kadang berbeda antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Terus yang mulai di buku Laut Rumahku itu kami mulai mikir, baru mulai bikin daminya aja peminatnya udah gede itu. Terus akhirnya ngobrol sama adiknya Mas Hafiz itu yang ada di Paraan. Terus adiknya, iya Mas, ditawakin sama ibu-ibu di sini. Pertama kita bikin 500, kita cetak 500 yang buku Laut Rumahku. Jadi pas pelatihan, oh rapi bisa, ternyata bisa. Nah dari situ terus berkembang, mbak aku melu, jadi ibu-ibu berdatangan gitu. Iki apa penaknya dengan wae ya dibikin apa kayak pabrik. Ternyata mereka nggak mau. Wah ya nggak bisa, balik gitu aku nggak bisa nunggu nih anakku gitu kan ibu-ibu. Aku ini bekerja seperti ini bisa sambil masak, bisa sambil apa, waktunya terserah. Yang penting waktu setor pekerjaan itu aku bisa tepat waktu, aku bisa mengaturnya sendiri. Akhirnya seperti oh ya wis kalau memang seperti itu kita bikin manajemen kerja yang begitu. Serumit apapun atau sesimpel apapun, sebanyak apapun atau sedikit apapun, buku pop-up pekerjaannya tempel satu-satu. Mau di negara manapun tempel satu-satu. Itu yang membuat mahal. Karena human touch-nya selalu ada. Saya berpikir ketika ada tangan manusia yang mengerjakan, itu selalu ada doa di sana. Ya istilahnya gini lah, yang bekerja pasti mendoakan semoga lancar, pekerjaannya semoga terus ada. Saya juga semoga saya bisa memberikan pekerjaan secara lancar. Ada doa-dua arah. Nah, yang saya senang bertemu dengan manusia itu begitu. Nah dari 2017 tuh mulai stabil, kami sudah bisa produksi banyak, udah berani produksi 1.000, 2.000 per bulan gitu, dan perlahan-lahan ya berkembang sampai sekarang. Analog ke digital itu pasti, kita dimudahkan untuk itu. Dari segi banyak hal kita pasti akan dimudahkan. Tapi ada satu sisi yang tidak bisa berubah, yaitu manusianya itu sendiri. Digital itu hanya teknologi, analog itu teknologi, tapi manusianya tetap. Makanya saya tadi bicara bahwa saya senang ketemu manusia karena bisa disentuh. Saya bisa interaksi secara langsung, saya bisa merasakan auranya masing-masing. Oh ini takut, senang, marah, itu yang tidak bisa disentuh oleh digital. Pop-up book juga sama, manusianya juga menempel satu-satu. Doa di sana, dan kemudian juga ketika anak-anak membuka buku pop-up, dia akan sensasi kejutnya akan lebih. Karena gini, kami membuat buku pop-up itu berdasarkan imajinasi kami sebagai anak-anak. Kami excited nggak sih dengan buku kami sendiri? Kalau nggak excited, anak-anak nggak excited. Karena imajinasi kami dan anak-anak itu sudah berbeda. Kalau orang tua kita dalam tanda kutip ya, bisa memanipulasi. Ini keren loh, ini hikmahnya ini loh. Itu orang dewasa, anak-anak nggak perlu. Anak-anak cuma butuh ini excited atau tidak buat saya. Cukup.
Makanya buku kami simpel. Banyak yang bertanya kepada kami, hikmahnya apa bukunya? Oh, nggak ada. Hikmah secara yang biasa dilakukan oleh buku anak-anak yang lain kami nggak ada. Karena kami memposisikan diri kami sebagai anak-anak. Anak-anak nggak butuh hikmah. Dan juga gini, kalau memang ada hikmahnya, yang menemukan justru harus orang tuanya sendiri. Makanya buku pop-up itu dampingan orang tua.